Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Ya, jadi hari ini adalah kita melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu, masih tentang server ya. Namun di minggu ini pembelajaran kita adalah tentang file server ya. Namun sebelum itu anak-anak seperti biasa, untuk memulai pembelajaran kita tentunya kita selalu memohon kepada Tuhan supaya diberikan keberkahan ya. Untuk itu kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelas? Silahkan Roy dipimpin doa. Oke, siap semuanya. Ya silahkan yang lain siap-siap. Mari kita bersama-sama berdoa. Semoga pelajaran hari ini menjadi lancar dan menjadi berkah. Selesai. Untuk selalu bisa mengenang jasa-jasa pahlawan kita, agar selalu tertanam dalam jiwa kita itu jiwa nasionalisme. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silahkan duduk kembali. Oke, sekarang Pak Guru mau absen dulu. Alpan Juari hadir. Oke, jadi semua hadir hari ini ya. Ya, alhamdulillah rupanya kalian sangat bersemangat untuk hadir hari ini. Oke, terima kasih. Oke, materi kita hari ini adalah tentang file server ya. File server ini anak-anak nanti kompetensi dasarnya kalian akan mengevaluasi file server. Kemudian IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya nanti kita akan merangkum konsep file server seperti apa. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah menganalisis bahan ajar yang disediakan serta berdiskusi dengan kelompok, seperti biasa nanti kalian akan berdiskusi. Kemudian kalian akan present. Oke. Jadi setelah berdiskusi maka siswa mampu merangkum konsep file server dengan benar dan teliti. Ini kan sudah siang ya, tapi kalian selalu semangat dong ya. Harus selalu semangat. Karena kalau kalian tidak semangat berarti satu kesempatan untuk masa depanmu yang cerah sudah hilang. Karena orang bijak mengatakan masa depanmu hari esok kamu tentukan hari ini. Jadi kalau kalian malas pada hari ini, maka masa depanmu juga akan malas datang yang baik-baik kepada kalian. Guru rasa kita bisa mulai untuk pembelajarannya anak-anak ya. Ketika mendengar file server, apa yang ada di pikiran kalian? File server berarti apa itu kira-kira? Penyimpanan. Penyimpanan apa? Data. Rihan, gimana Rihan? File server? Belum tahu ya? Oke, nanti setelah dijelaskan baru kalian akan paham ya. File server merupakan jenis server yang memberikan layanan berupa penyediaan file atau folder ya. File atau folder yang dapat diakses bersama-sama oleh para pengguna dalam satu jaringan. Berarti kalau misalnya file server itu adalah sebuah server yang menyediakan file atau folder yang bisa diakses oleh semua orang di dalam jaringan, berarti kalau ini kita ibaratkan komputer Pak Guru ini adalah file server. Misalnya di sini ada sebuah lagu yang berjudul Nyesel Merarik Kode misalnya ya. Ya. Jadi semua komputer-komputer yang ada di kalian ini kalau terhubung ke jaringan bisa mengakses file yang ada di server Pak Guru itu. Nah, begitu. Itu maksudnya file server ya. Baik anak-anak, seperti biasa mungkin untuk agar kita bisa lebih fokus dalam belajar ya. Seperti biasa Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5 orang ya. Silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Silakan. Bagaimana ini berapa orang kelompoknya? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kalian akan Pak Guru bagikan LKPD. Jadi di LKPD itu ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian diskusikan dengan kelompoknya. Kalian bisa mencari referensi dari internet atau dari modul yang sudah Pak Guru bagikan ya. Oke, langsung saja Pak Guru bagikan LKPD-nya.
Nih kelompok berapa ini? Kelompok 1. Nih silakan. Nih kelompok 2. Coba kelompok yang itu lebih sinian sedikit ya. Ya biar kamu bisa berdiskusi ini di tengah-tengah aja. Tempatkan di tengah karena memang posisi kita seperti ini. Jadi jangan hanya yang soal yang ada aja yang dipelajari. Siapa tahu nanti temenmu kan ada yang bertanya juga kan. Nah jadi kalian cari sebanyak-banyaknya lah. Kalau ada yang dibingungkan boleh langsung ditanyakan ya. Mau cermati langkah-langkah konfigurasinya. Mulai dari misalnya pertama kita download apa syaratnya dulu kan, harus di Debian dulu kan, baru di install Samba. Nah begitulah. Nanti ada langkah-langkah instalasinya di sana. Ya kan memang itu karena dirincikan. Merincikan itu beda dengan menyebutkan ya. Coba angkat tangan, mana yang sudah jadi kelompok yang sudah jadi di nomor 1. Misalnya ada yang masih kurang tepat, nanti bisa kita diskusikan lagi ya. Oke, oleh sebab itu silahkan bersiap-siap untuk kelompok 1. Kelompok yang lain boleh menanggapi hasil dari kelompok 1 ya. Kalau misalnya ada yang kalian tidak setuju atau berbeda boleh ditanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1. Setelah mengamati materi file server, simpulkan konsep dari file server. Jawaban kami adalah file server adalah komputer yang terhubung pada suatu jaringan di mana jaringan tersebut berisi berbagai file yang terisi dalam suatu disk. Di mana pengguna file server ini bersifat lokal dan membutuhkan koneksi seperti lokal akses, network, atau LAN. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Apa kelebihan daripada Samba server? Itu ya, Ibu ya? Ya, saya mau jawab pertanyaan dari saudari kita, Baik Lika. Saudari Baik Lika. Ya. Baik Lika, apa keuntungan menggunakan file server? Keuntungannya adalah kapasitas hard disk serta RAM yang tinggi. Cuman itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya. Jaringan komputer yang memberikan akses berupa lokasi disk. Lokasi disk tersebut berisikan file seperti gambar, video, musik, database, dokumen, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegunaan dari file server dalam komputer adalah untuk apa? Untuk mengakses berupa lokasi dan untuk menyimpan suatu folder atau file yang ada pada komputer yang kita masukkan secara mengaksesnya atau dalam bentuk file folder Terus yang kita buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita jawab sama-sama aja ya. Silahkan ditutup dulu. Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Samba terdiri dari dua, yaitu SMBD dan NMBD. Jelaskan apa itu SMBD dan NMBD. Ya. SMBD dan NMBD. Pegang hidung. Berarti kalian pegang hidung. Begitu ya. Oke, semua tangan di atas. Oke. Sekarang pindahkan ke depan muka. Konsentrasi. Pegang telinga. Ada yang pegang mata? Ada? Ada yang pegang mata? Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, silakan duduk. Oke, segar ya.
Nah, sekarang kita akan simpulkan dulu apa yang sudah kalian presentasikan tadi dan kita juga akan menjawab apa yang belum terjawab tadi ya. Apa kelebihan Samba Server dibanding dengan apa misalnya begitu. Kelebihannya itu yang pertama dia itu gratis anak-anak ya. Karena ada file server yang berbayar. Itu kelebihan yang pertama. Kemudian stabil. Stabil ya. Oh iya. Kita lanjutkan ya. Jadi fungsi dari Samba Server. Fungsi dari Samba Server yaitu untuk dia sebagai file server fungsinya ya. Apa fungsi file server ya? Untuk berbagi file. Sudah jelas ya? Oke. Nah, cara kerjanya itu kita membuat file atau folder di dalam server yang bisa diakses oleh komputer lain. Misalnya begini, laptopnya Pak Guru ini misalnya sebuah server ya. Pak Guru upload sebuah file di sini atau masukkan, kan ada. Kemudian kita sambung dan kabel dengan komputer yang lain. Nah, jadi nanti komputer yang lain itu bisa mengakses ke komputer Pak Guru ini. Itu cara kerjanya. Paham ya? Paham. Oke, itu saja anak-anak ya. Itu kesimpulannya. Jadi pertama, file server adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk bisa berbagi file atau folder dalam sebuah jaringan. Bagaimana cara kerjanya? Tempatkan dulu file atau folder di server, baru kita bagikan ke jaringan. Baru komputer lain yang akan mengakses. Bagaimana langkah-langkah konfigurasinya? Pertama kalian pastikan dulu Debian-nya sudah ada. Kemudian kalian nanti mengetikkan apt-get install Samba ya. Kemudian setelah itu kalian enter, nanti komputer akan otomatis mendownloadnya. Baru nanti kita buat langkah-langkah permissionnya. Nah itu kesimpulannya. Nah jadi kemudian konsepnya sudah, kemudian fungsinya sudah, langkah-langkah konfigurasinya sudah. Berarti kita sudah paham dong apa yang pertama, apa itu file server ya? Kalian paham enggak apa itu file server? Jadi namun sebelumnya Pak Guru akan memberikan kuis kepada kalian ya. Sudah siap untuk final? Siap untuk final? Siap ya? Oke. Tangan dulu untuk Ebi. Ebi. Susana yang kedua. Lihat. Oke. Oke, terima kasih. Hari ini yang juara 1 kita kasih 4 ya. Sudah. Oke, silakan balik tempat. Kamu dapat 3 ya. 3. Oke. Ah, ini 4. Kasih tepuk tangan dulu untuk temanmu. Ah, oke. Oke, terima kasih. Apakah kalian merasa kalian mendapatkan pembelajaran yang baru pada siang hari ini? Ya, betul ya. Sebelum Pak Guru tutup, seperti biasa, silahkan kalian cek sampah-sampahnya dulu di bawah. Cek sampah-sampah kalian. Ya, itu kan ada. Nah, jadi pembelajaran kita untuk server ini tinggal instalasi ya. Temuan berikutnya kita akan praktik instalasi. Silahkan duduk di tempat masing-masing, duduk siap, gerak. Oke anak-anak, jadi itu pembelajaran kita pada siang hari ini. Tadi karena kita memulai dengan doa, tentu kita harus menutupnya juga dengan doa ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini anak-anak, mari kita tutup dengan doa. Semoga semuanya menjadi berkah. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai untuk siang hari ini. Kalian boleh keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.